Ya pemirsa, kita patut bangga bahwa bahasa Indonesia berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Penetapan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terjadi pada Senin 20 November kemarin. Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO secara resmi menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum UNESCO. Penetapan ini menjadi keberhasilan kedua yang hadir dalam Konferensi Umum UNESCO ke-42 di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis. Di mana pada 15 November 2023 lalu, Indonesia resmi jadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO 2023-2027 dengan meraih 154 suara. Sedangkan penetapan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terjadi pada Senin 20 November kemarin. Muhammad Umar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, dan Monaco, menyatakan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO. Umar menjelaskan pengakuan bahasa Indonesia ini akan berdampak positif terhadap bangsa, terutama dalam peningkatan kesadaran terhadap bahasa Indonesia. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi UNESCO ini sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat kerjasama dengan UNESCO terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya, kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama salah satu pengguna YouTube atau media sosial itu mengatakan yang ada di Malaysia, ketika dia mendengar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO dan bisa menjadi bahasa konferensi umum di UNESCO, ketika itulah dia kepanasan dan dia panik karena bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diakui oleh UNESCO. Sedangkan dia menginginkan bahwa bahasa Melayu Malaysia lah yang bisa menjadi bahasa yang mendunia atau setidaknya bisa menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN. Jadi ketika dia mendengar berita tersebut, jelas dia di dalam hatinya jelas bahasa Melayu Malaysia akan terpupus, akan ditinggalkan karena jadi bahasa Melayu Malaysia ini mengandalkan bahasa Indonesia atau numpang tenar dengan bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia ini diakui oleh UNESCO tanpa membawa embel-embel Melayu, di saat itulah bahasa Melayu Malaysia akan semakin lama semakin dinestakan atau semakin lama semakin tidak jelas, atau bisa dikatakan lama-lama semakin tidak dilihat oleh negara ASEAN. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh salah satu pengguna media sosial yang di Malaysia. Dan mungkin ini adalah perwakilan dari mayoritas rakyat Malaysia ketika dia mendukung mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob untuk bisa mengusulkan bahwa bahasa Melayu Malaysia bisa menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN.
dan itu bakal terpupus ya teman-teman. Jadi ini sangat tidak diinginkan oleh rakyat Malaysia ketika rakyat Malaysia ingin menjadikan bahwa bahasa Melayu Malaysia ini bisa menjadi bahasa resmi ASEAN, tetapi ternyata kenyataannya itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi, sampai kiamat pun tidak akan pernah terjadi, karena bahasa Melayu sendiri adalah mendompleng dengan bahasa Indonesia yang sudah mendunia dan penuturnya kurang lebih 300 juta. Dan salah satu pengguna media sosial tersebut juga ingin sekali pihak Malaysia untuk mendekati Indonesia gitu, supaya setidak-tidaknya bahwa bahasa Melayu ini bisa ikut tenar, ikut mendunia ya, dengan mendompleng gitu ya, aji mumpung ya, atau bisa dikatakan mencari kesempatan dalam kesempitan. Tetapi sayangnya Indonesia posisinya tidak dalam kesempitan tapi dalam kelonggaran. Jelas itu tidak bisa diambil kesempatan ya teman-teman. Dan salah satu pengguna media sosial yang ada di Malaysia juga menyalahkan mantan Perdana Menteri pertama Malaysia, yaitu Tengku Abdul Rahman, di mana dia mengatakan bahwa Tengku Abdul Rahman ini adalah seorang antek Inggris. Dan sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Presiden pertama kita atau proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, bahwa benar yang dikatakan orang tersebut. Tengku Abdul Rahman ini adalah antek Inggris, di mana dia membuat negara, yaitu Persekutuan Malaya yang kita kenal sekarang ini adalah negara Malaysia. Jadi Tengku Abdul Rahman ini adalah membuat negara Persekutuan Malaya, ya termasuk Sabah dan Sarawak adalah dia, Tengku Abdul Rahman adalah proklamatornya lah dan didukung oleh Inggris. Jadi sebenarnya negara Malaysia ini adalah negara bikinan Inggris, negara boneka Inggris. Jadi Sabah dan Sarawak seharusnya tahu gitu loh. Bukannya Indonesia itu bukannya ingin mencaplok Sabah dan Sarawak, tidak. Karena apa? Indonesia ini negaranya sudah sangat luas. Jadi tidak mungkin Bapak proklamator kita Insinyur Soekarno ingin mencaplok Sabah dan Sarawak, ya tidak mungkin gitu. Ketika seruan dari Bapak Soekarno tidak dihiraukan dan akhirnya Sabah Sarawak ya seperti ini gitu loh. Dia ikut Malaysia, tetapi ya daerahnya sendiri ternyata dipinggirkan oleh Semenanjung. Negara Malaysia ini tidak pernah berjuang, berusaha untuk memajukan bahasa Melayu gitu loh, tidak pernah gitu loh. Jadi profesor Malaysia atau pejabat Malaysia ini tidak pernah gitu loh berusaha berjuang untuk mempertahankan bahasanya, tidak pernah. Jadi dia itu nggak ngapa-ngapain, tapi dia itu tinggal klaim gitu loh. Ketika bahasa Indonesia ini yang sudah berumur 100 tahun lebih, sejak Sepak Kuda tahun 1928 gitu. Jadi Malaysia ini hanya numpang dompleng lalu ngeklaim gitu, ini bahwa ini adalah bahasa Melayu Indonesia. Indonesia ini adalah bahasa Melayu karena akarnya dari Melayu, dan nggak ada itu yang namanya bahasa Indonesia. Itu kan jelas profesor yang kita kenal di media sosial, salah satu profesor juga mengatakan tersebut. Tidak ada Pak bahasa Indonesia gitu. Jadi yang ada adalah bahasa Melayu Indonesia ya. Ini ada embel-embel Melayu gitu ya. Jadi orang Indonesia tidak terima kalau ada embel-embel Melayu. Ya beda lah. Bahasa Melayu punya versi tersendiri, bahasa Indonesia punya versi tersendiri ya. Jadi bahasa Indonesia punya versi tersendiri. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Silakan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.